Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Ikhwani wa akhwati, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Para santri dan juga santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali tentunya kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita curahan nikmat, karunia, serta menetapkan kepada kita semuanya hidayah di atas Islam, di atas tauhid, dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada malam hari ini kita sudah memasuki tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriah, yang insyaallah ta'ala sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang sangat agung, yaitu bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Maka oleh sebab itu bulan Sya'ban merupakan muqaddimah untuk kita menuju bulan Ramadan. Maka disebutkan oleh para ulama bahwa Sya'ban bawabatu Ramadan, bahwa bulan Sya'ban ini merupakan gerbang menuju bulan Ramadan yang mulia. Dan kita mengetahui bahwa bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalamnya keutamaan yang sangat banyak dan juga ibadah-ibadah yang banyak di dalamnya untuk kita bisa mendulang pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu harusnya seorang muslim mempersiapkan dirinya mulai dari sekarang, yaitu di bulan Sya'ban ini, agar dia membekali dirinya untuk menghadapi atau memasuki bulan Ramadan. Pertama sekali yang harus dia bekali dirinya adalah yaitu dengan keimanan. Dengan keimanan. Karena orang yang masuk kepada bulan Ramadan kemudian dia melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan tidak berdasarkan keimanan, maka amalnya sia-sia. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yaitu barang siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan penuh dengan perhitungan, ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Maka iman perlu untuk kita pupuk sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Perlu kita benahi, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jaddidu imanakum, yaitu perbaharui iman kalian. Bagaimana memperbaharuinya? Fa'aksiru biqauli la ilaha illallah, yaitu perbanyak kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maksudnya apa? Yaitu mempelajari kalimat la ilaha illallah, kemudian senantiasa menerapkan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, mengamalkan dari tuntutan kalimat la ilaha illallah tersebut, menjaga kalimat la ilaha illallah tersebut agar tidak hilang dari kita. Maksudnya bahwa kita jaga diri kita dari pembatal-pembatal kalimat la ilaha illallah, yaitu memperdalam dan memperkuat tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berbicara tentang bulan Ramadan, puasa Ramadan bukan hanya sekedar masalah hukum-hukum fikihnya saja. Akan tetapi ada pembicaraan yang sangat mendasar, yaitu permasalahan tentang akidah. Makanya oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim ketika memerintahkan dan mewajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, tentunya orang-orang yang bertauhid, orang yang mempelajari Islam, orang yang tegak di atas tauhid, di atas kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang dipanggil dan diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan orang-orang yang tidak beriman. Oleh sebab itu, apabila kita ingin masuk ke dalam orang-orang yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk bertauhid. Wajib bagi kita untuk mempelajari tauhid tersebut. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Bukan diwajibkan kepada orang-orang yang beriman. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian. Tujuannya apa? Agar kalian bertakwa. Maka tujuan dari kita dididik atau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala bulan Ramadan untuk melaksanakan berbagai macam ibadah adalah untuk menjadi orang yang senantiasa bertauhid dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bekal kita untuk memasuki Ramadan. Kemudian yang kedua tentunya dengan ilmu. Dengan ilmu mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan Ramadan tersebut. Apa saja ibadah-ibadah yang diperintahkan, baik yang wajib ataupun sunnahnya.
mempelajari tentang hukum fikih puasa Ramadan, tentang salat tarawih, tentang amalan-amalan sunnah yang diperintahkan. Maka kita pelajari agar kita tidak luput dari keutamaan bulan yang agung tersebut. Kemudian yang ketiga adalah istighfar, memperbanyak istighfar wa taubah. Perbanyak istighfar kita dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan ini kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, dia adalah bulan pembersihan jiwa-jiwa kita dari noda-noda dosa. Maka oleh sebab itu sudah menjadi kewajiban seorang muslim untuk dia bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Dan kembali kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kepadanya. Ini bekal seorang untuk Ramadan. Keimanan, ilmu, dan juga memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya melatih diri untuk beramal saleh. Ini yang keempat. Mulai latihannya dari sekarang. Membaca Al-Quran, salat sunnah, puasa sunnah, dan sebagaimana disebutkan Nabi sallallahu alaihi diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, tidaklah ada Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa lebih banyak pada bulan tersebut kecuali di bulan Sya'ban. Seakan-akan beliau berpuasa seluruh bulan Sya'ban. Tetapi tidak, ya. Memperbanyak ibadah puasa di bulan Sya'ban sebagai bentuk pelatihan kita, sebagai bentuk kita mengolah jiwa kita sebelum kita bertemu dengan bulan Ramadan. Melatih diri untuk banyak beramal saleh. Yaitu di antara bekal untuk kita, ya, memasuki bulan Ramadan. Yaitu kita mulai dari sekarang. Di bulan Sya'ban yang mulia ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak orang-orang lalai darinya. Ya, yughfal anhu an-nas. Yaitu banyak manusia-manusia lalai dari di bulan Sya'ban ini. Kenapa? Karena mereka sibuk dengan menyambut ini, menyambut itu, sibuk dengan mempersiapkan ini dan itu. Disibukkan manusia. Maka oleh sebab itu kita jangan sampai termasuk, ya, golongan orang-orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala itu di bulan Sya'ban ini. Ya. Maka oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan al-ibadatu fil harji ka hijratu ilayya, bahwa beribadah di masa-masa sulit, termasuk ketika masa-masa orang banyak lalai, itu bagaikan hijrah kepadaku, kata Nabi SAW. Pahalanya besar. Makanya bulan Sya'ban ini kesempatan kita untuk meraih pahala, meraih ampunan, dan juga melatih diri, mempersiapkan diri sebelum kita masuk pada bulan Ramadan. Nah, baik. Selanjutnya kita lanjutkan kajian kita dari kitab Minhaj Firqatin Najiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Dan kita masuk pada bab
asbab hudutsil masaib wa izalatiha, sebab-sebab terjadinya musibah-musibah dan sebab-sebab yang menghilangkannya. Jadi ini sebab-sebab terjadinya musibah. Kalau kita tentu tidak menginginkan terjadinya musibah kepada kita, akan tetapi ada sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya musibah itu kepada kita sebagai manusia. Disebutkan oleh Syekh di sini, Zakar al-Quranul Karim asbab nuzulil ma'asi atau asbab nuzulil masaib wa kaifa yarfa'uha Allahu an ibadihi. Disebutkan oleh Al-Quranul Karim sebab-sebab turunnya musibah dan juga sebab-sebab atau bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah tersebut. Jadi musibah itu kalau datang dia tidak bisa untuk kita tolak. Dan musibah itu adalah sesuatu yang tentu akan dialami dan didapatkan oleh siapa saja, termasuk kita sebagai manusia. Akan tetapi ketika musibah itu datang, Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita begitu saja. Tapi Allah juga memberikan sebab-sebab diangkatnya musibah tersebut. Dan disebutkan di antaranya adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 53. Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang demikian tersebut sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah merubah nikmat yang telah Allah berikan kepada satu kaum sampai kaum tersebut yang merubahnya sendiri yang ada pada diri mereka. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah tidak akan merubah nikmat yang telah Allah berikan kepada suatu kaum. Akan tetapi kaum itulah sendiri yang merubah nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut menjadi musibah. Jadi di sini nyata bahwa sebab di antara datangnya musibah tersebut adalah kita kufur terhadap nikmat. Kita tidak mensyukuri nikmat. Itu di antara. Ada orang diberikan nikmat kesehatan, dia tidak bersyukur. Ketika sakit baru dia mengetahui betapa indahnya nikmat sehat tersebut. Dan demikian juga ada orang-orang yang diberikan nikmat, dia hidup di negeri yang aman. Dia hidup di negeri yang aman. Ketika dia hidup di negeri yang aman, tetapi dia tidak mensyukuri nikmat aman tersebut. Dia kufur terhadap nikmat aman, sehingga Allah ganti rasa aman mereka dengan rasa takut. Ada orang dia nikmat bisa belajar,
tapi dia tidak bersyukur, sehingga Allah ganti nikmatnya dengan apa? Musibah, sehingga dia tidak dapat lagi kesempatan untuk belajar. Itu nikmat. Maka oleh sebab itu Allah tidak akan merubah nikmat yang telah Allah berikan kepada orang, kecuali mereka sendiri yang merubah nikmat tersebut. Karena tidak bersyukur atas nikmat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada mereka. Berapa banyak kita lihat dulu negeri-negeri yang aman, tapi sekarang menjadi negeri yang tidak aman. Disebabkan apa? Disebabkan mereka merubah nikmat yang telah Allah berikan. Dahulu orang-orang itu hidup di negeri yang cukup pangannya, cukup fasilitasnya. Tetapi ketika dia kufur, dia robah nikmat itu, jadilah dia hidup di dalam sesuatu yang serba kekurangan. Dan demikian terusnya. Maka salah satu datangnya sebab musibah itu adalah orang mengganti nikmat itu. Dia ganti nikmat yang Allah berikan dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak redai. Yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa-apa yang menimpa kalian dari musibah, maka itu adalah sebab perbuatan tangan kalian sendiri. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan dari kebanyakan kita. Jadi musibah yang datang bisa jadi itu ulah tangan manusia itu. Dan banjir, orang tumbang hutan, pepohonan di hutan misal, sehingga apa? Terjadi erosi, banjir dan lain. Itu kalau kita lihat sebab yang tampak oleh kita. Akan tapi ada sebab yang lebih dari itu, yaitu maksiat. Sebabnya. Makanya apa yang menimpa seseorang itu disebabkan ulah dia sendiri. Musibah yang menimpa dia itu adalah akibat ulahnya sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah yang lain, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Dalam surah Ar-Rum ayat 41 Allah katakan, telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan ulah tangan manusia. Liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu, agar kami rasakan kepada mereka, atau agar dirasakan kepada mereka dari sebahagian sebab, dari sebagian sebab apa yang telah mereka lakukan, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka melakukan kerusakan, tampak kerusakan di daratan, di lautan. Ini ulah manusia seluruhnya. Makanya oleh sebab itu Hajar Aswad yang dahulu batu itu putih, bersih, datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia menghitam disebabkan dosa manusia. Sawadu disebabkan apa? Dosa manusia. Sawaduhu dzunuba bani Adam. Maka yang membuat hitamnya adalah dosa-dosa anak Adam. Semakin banyak manusia yang berdosa, semakin hitamnya.
Bayangkan. Maka bagaimana kita lihat pada hari ini kerusakan di mana-mana, kerusakan moral, akhlak, ya, kerusakan dari pergaulan, kerusakan dalam masalah agama. Banyak orang jahil, tidak mau belajar agama, tidak mau tahu tentang agama Islam. Rusak di dalam hubungan sama manusia, ya, munculnya berbagai macam permusuhan dan yang lainnya. Jadi kerusakan, telah banyak terjadi kerusakan disebabkan apa? Disebabkan ulah tangan manusia. Makanya Allah timpakan musibah agar orang-orang itu bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang kita lihat bagaimana banyak musibah. Ada musibah banjir, gempa, tsunami dan yang lainnya. Ya. Kenapa Allah timpakan musibah tersebut? Agar kita bisa kembali kepada Allah, agar kita bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa memperbaiki diri, agar kita ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah itu jangan antum katakan, ya, oh saya tidak akan tertimpa musibah. Belum tentu. Bisa jadi ulah tangan antum atau kita yang menyebabkan itu, ya, menyebabkan musibah itu datang kepada kita. Bisa jadi, mungkin bisa jadi dia sering ngambil hak orang lain, mengambil barang orang lain, misalnya, dan kemudian Allah timpakan kepada dia apa? Penyakit. Bisa jadi. Atau bisa jadi dia suka menggibah, dia berbohong, berdusta, maka Allah timpakan kepada dia apa? Kehinaan. Orang tidak lagi percaya kepada dia. Allah timpakan kepada dia musibah yang kadang-kadang dia tidak merasa bahwa itu adalah musibah. Orang tidak percaya kepada kita itu musibah juga. Orang tidak lagi perhatian kepada kita, peduli, itu juga musibah. Maka berbagai macam bentuk musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan disebabkan perbuatan tangan kita. Bisa jadi dia, ya, diambil sesuatu darinya. Mungkin ditimpakan kepada dia penyakit, hilang sehat dari dirinya. Disebabkan apa? Dosa yang dia lakukan, disebabkan kesalahan yang dia lakukan. Maka oleh sebab itu, ini sebab datangnya musibah itu, karena terjadinya kerusakan yang sudah jelas. Kalau kita lihat bagaimana anak-anak pergaulan bebas dan lainnya, pacaran, ya, pergaulan bebas, sampai, ya, terjadi apa? Orang-orang perempuan-perempuan hamil di luar nikah, tersebarnya zina, ya, homoseksual, ya, laki-laki suka laki-laki, ya, atau perempuan suka dengan perempuan. Ini musibah, ya. Maka ketika dia melakukan itu, maka Allah timpakan, bisa jadi Allah timpakan musibah. Ya, Allah timpakan penyakit, Allah timpakan ketakutan. Ya, Allah timpakan kepada dia perkara-perkara yang itu merupakan sesuatu yang tidak pernah dia inginkan terjadi pada dirinya. Maka oleh sebab itu kita harus berhati-hati. Kemudian yang keempat, Allah katakan, daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan
Fakafarat bi an ubillahi fa'adzaqaha Allahu libasal ju' wal khawf bima kanu yasna'un. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 114. Allah Subhanahu wa Ta'ala buat permisalan satu kampung yang dahulu kampung itu aminatan mutmainnah, aman, sentosa, tenang, tidak ada masalah sama sekali. Ya, ya'tiha rizquha, kampung itu penuh dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raghada min kulli makan, dia dapatkan dari semua tempat. Enggak susah cari uang, enggak susah cari rezeki. Ya, buah-buahan dengan banyak berbuah, ya, padi tumbuh dan segala macamnya. Tidak ada kekurangan sedikit pun dari rezeki yang Allah berikan. Tetapi apa? Fakafarat, tapi mereka itu kufur. Kufur bi'an'umillah, dengan apa yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Mereka lupa kalau nikmat itu dari Allah. Mereka kufur kepada Allah, fa'adzaqaha Allah libasal ju' wal khawf. Maka Allah jadikan kepada mereka itu pakaian kelaparan dan rasa takut. Antum tahu pakaian gimana? Pakaian itu melekat dengan kita, dekat dengan kita. Ya, maka demikian lapar mereka, dekat dengan mereka, ada pada diri mereka, rasa takutnya demikian juga. Allah pakaikan pakaian kelaparan, ketakutan di daerah, kota, negeri yang dahulu aman, sentosa, makmur, banyak rezekinya. Karena penduduknya kufur, Allah ganti nikmat itu, Allah jadikan penduduknya yaitu kelaparan, dihantui rasa takut. Gantung gimana kalau lapar? Tak bisa sama sekali, mau kerja nggak bisa, mau belajar nggak bisa. Gimana mau hidup? Apalagi rasa takut, mau keluar rumah takut, ya? Mau pergi ke sini takut, nggak ada rasa aman sama sekali. Bima kanu yasna'un, disebabkan apa yang telah mereka perbuat. Jadi ada negeri dulu aman, dikaruniai banyak rezeki, tapi penduduknya kufur. Penduduknya kufur. Penduduknya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat itu, sehingga Allah cabut nikmatnya. Allah jadikan, ya, kepada mereka itu pakaian lapar dan pakaian ketakutan. Wal iyadzu billah. Maka jangan sungguh nikmat itu hilang dari antum, baru antum bersyukur. Ya, jangan kita menunggu dulu, atau jangan kita beranggapan oh itu belum tentu terjadi. Ya, mungkin pada hari ini, mungkin besok. Ya, kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu apa yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan. Maka oleh sebelum musibah itu datang, kita sudah harus memiliki sebab-sebab untuk mengangkat musibah itu atau menolak musibah tersebut. Kemudian beliau mengatakan di poin yang kelima, inna hadhil ayatil karimah tufiduna anna Allah Ta'ala adilun wa hakimun. Ayat-ayat yang kita baca tadi ini menunjukkan bahwa Allah itu maha adil dan maha bijaksana. Bagaimana adil dan bijaksananya Allah? Kalau orang bersyukur, kalau orang beriman, bertakwa, tahu berterima kasih, Allah tambahkan nikmatnya, Allah tetapkan nikmat. Tapi ada orang kufur, diberikan nikmat, kufur, tak pandai berterima kasih, tidak mau mengikuti perintah Allah,
tidak takut kepada Allah, maka Allah datangkan azab, Allah datangkan musibah kepada dia. Ini bagian dari kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu lam yunzil al-bala ala qaumin illa bisababi isyanihim lillah wa mukhalafatu awamiri. Dan tidaklah diturunkan bala kepada sebuah kaum kecuali disebabkan maksiat mereka kepada Allah dan penyelisihan mereka terhadap perintah-perintah Allah. Jadi maksiat dan tidak mengikuti perintah Allah itu sebab utama didatangkannya musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak orang bermaksiat di negeri tersebut, semakin banyak orang menyelisih perintah Allah di negeri itu, maka Allah tambahkan musibah kepada mereka. Musibah banyak contohnya, bukan hanya bencana alam saja. Musibah ketakutan, kelaparan, musibah paceklik, musibah hidup sempit, tidak memiliki ketenangan, ini juga musibah. Wala siyama al-ibti'an anit tauhid, apalagi orang-orang yang jauh dari tauhid, jauh dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa intisharu madhahir syirk, dan tersebarnya kesyirikan-kesyirikan fi aktsari biladil islamiyah, di kebanyakan negeri-negeri Islam, allati tu'ani bisababil fitan wal mihan, yang mana kesyirikan itu itulah yang mendorong terjadinya fitnah dan ujian, yang mendorong datangnya musibah itu, yaitu banyaknya kesyirikan. Walan tazula illa birruju'i ila tauhidillah, maka musibah-musibah itu dia tidak akan bisa hilang, dia tidak akan habis kecuali mereka kembali kepada tauhid, kembali kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wa tahkim syariatahu fin nafsi wal mujtama', dan berhukum dengan syariat-syariat Allah di dalam dirinya dan juga dalam masyarakat. Jadi cara untuk kita terbebas dari musibah salah satunya adalah bertauhid kepada Allah dan berhukum dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini intinya. Ini sebab diangkatnya musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana musibah itu datang karena kesyirikan, karena orang-orang menentang Allah, maka Allah akan mengangkat musibah dari orang-orang yang taat, patuh dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin ke-6 beliau sebutkan, Zakarul Quran halul musyrikin wa du'aahum lillah wahdahu hina nuzulil masaib wa hululul syiddah falamma najjahum mimma hum fihi adu ila syirki wa da'a ghairallah fi waqtir raha. Qala ta'ala fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu ad-din falamma najjahum ilal barr idza hum yusyrikun. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan contoh di dalam Al-Qur'an tentang keadaan orang-orang musyrik. Bagaimana keadaan orang-orang musyrik? Mereka orang musyrik itu ketika datang musibah, dia minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia terancam jiwanya, dia minta kepada Allah. Tapi kalau dia sudah diselamatkan, dia kembali lagi kepada kesyirikannya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu sempit, tetapi pada waktu lapang dia berdoa kepada selain Allah. Tapi kalau orang-orang sekarang
mau waktu sempit maupun lapang, ada juga yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lebih parah kesyirikan mereka dibandingkan kesyirikan orang-orang musyrik zaman jahiliyah dahulu. Dalam keadaan lapang datang juga ke dukun, ya. Dalam keadaan sempit apalagi datang kepada dukun, paranormal dan yang lainnya. Dan ini adalah perkara yang diharamkan, karena Allah lah satu-satunya yang mendatangkan pertolongan. Maka jangan seperti orang-orang musyrik yang Allah katakan, fa idza raqibu fil fulki, ketika mereka berlayar di lautan, da'allahu mukhlishina lahuddin, maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Ya, di tengah lautan tidak ada yang menolong mereka. Mereka yakin di tengah laut itu, ya, enggak ada orang yang akan menolongnya satu pun. Antum kalau naik kapal terbang, pesawat, ya, sama siapa antum minta tolong? Sama pilot, ya, singgah dulu sini Pak, bentar. Ya kan nggak bisa. Atau di laut, di kapal, kita naik kapal tertenggelam dan lainnya, siapa yang akan menolong? Ya? Maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan-keadaan genting seperti itu, orang jahiliyah zaman dahulu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dalam keadaan lapang, mereka berdoa kepada selain Allah. Orang zaman sekarang, ya, mau dia dalam keadaan lapang ataupun sempit, sebahagian mereka berdoa juga kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, falamma najjahum ilal bar idza hum yusyrikun. Tatkala mereka sudah sampai lagi di daratan, mereka kembali lagi berbuat syirik. Dan kita enggak boleh seperti itu, karena hal itulah yang akan datangkan musibah, ya. Maka seorang muslim yang bertauhid harus dia menjauhkan dirinya dari sikap seperti orang-orang musyrikin. Kemudian poin yang selanjutnya, yang ketujuh, dia katakan, inna katsiran minal muslimin al-yawm idza waqa'u fi musibatin da'u ghairallah sahu ya Rasulullah, ya Jailani, ya Rifai, ya Marghani, ya Badawi, ya Syekh Arab dan lain-lain. Ya. Kata beliau, kebanyakan orang muslim pada hari ini ketika datang musibah kepada mereka, mereka berdoa kepada selain Allah. Lalu mereka berteriak, ya, memanggil ya Rasulullah. Mereka memanggil Rasulullah. Rasulullah sudah wafat, gimana mau nolong? Ya. Atau dia panggil ya Syekh Abdul Qadir Jailani, dia minta tolong kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Atau dia minta tolong kepada Rifai, Badawi, atau Syekh fulan, wali fulan, dia minta tolong kepada itu. Fahum yusrikuna fi syiddah wa fil raha. Mereka mensyirikkan Allah dalam keadaan sempit dan dalam keadaan lapang. Yukhalifuna kalama rabbihim wa kalama rasulihim sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyelisihi perkataan Allah dan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini perbuatan pada hari ini banyak kita lihat, sehingga Allah datangkan musibah karena kita tidak lagi memurnikan tauhid, permintaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian poin yang selanjutnya disebutkan oleh Syekh di sini, innal muslimina fi ghazwa Uhud hinama huzimu bisababi mukhalafati ba'd ar-ramah liqa'idihim ta'ajjabu min dhalik faqala lahum Allah Ta'ala qul huwa min 'indi anfusikum. Dan juga sebagaimana dulu, ya, kisah perang Uhud, di mana kaum muslimin kalah waktu di perang Uhud. Kenapa mereka yang pertama sekali kaum muslimin itu kalah, diserang oleh kaum musyrikin. Ketika itu Khalid bin Walid belum masuk Islam ketika itu, ya, di perang Uhud. Maka apa sebab kekalahan mereka kaum muslimin? Karena mereka menyelisihi yaitu perintah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Pasukan pemanah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian apapun yang terjadi, baik kita kalah maupun menang, ya, kalian tetap di tempat kalian, jangan turun. Lalu ketika kaum muslimin perang, dilihatnya orang-orang musyrikin sudah lari tunggang langgang meninggalkan banyak ghanimah. Maka pasukan kaum muslimin ketika itu mengambil ghanimah, berebut harta rampasan perang, sehingga pasukan pemanah yang ada di gunung tadi, mereka juga tergoda. Mereka juga ingin dapatkan harta rampasan perang, sehingga mereka menyelisihi perkataan Nabi SAW. Mereka turun ke bawah. Maka ketika mereka turun, datanglah Khalid bin Walid dengan pasukannya, kemudian menyerbu kaum muslimin ketika itu, sehingga mereka kalah di perang Uhud. Ketika itu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu masih Islam. Lalu bagaimana? Ya, Rasulullah SAW patah, ya, geraham beliau. Dan ini menyebabkan, apa penyebabnya? Karena menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu baru satu perintah yang kita selisihi. Satu perintah yang diselisihi. Dan sekarang berapa banyak orang-orang menyelisihi perintah Allah dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu baru satu saja. Allah timpakan kekalahan. Kata Allah, "Qul huwa min indi anfusikum." Katakan wahai Muhammad bahwa kekalahan itu sebab diri kalian sendiri. Sebab ulah kalian sendiri. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya, "Falyahdharul ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun adzim." Maka berhati-hatilah orang yang menyelisih sunnah Nabi SAW, perintah Nabi SAW, bahwa dia akan ditimpa fitnah dan ditimpa azab yang pedih. Maka berhati-hati. Maka menyelisih perintah Allah, menyelisih perintah Rasul SAW adalah sebab dari kekalahan, sebab datangnya musibah. Sedangkan sebaliknya, ya, mentaati Allah, mentaati Rasul adalah sebab dari kemenangan. Dan demikian juga di saat perang Hunain, ya, di saat perang Hunain, hinama qala ba'dul muslimin, ketika sebagian kaum muslimin berkata, lan nughlibu min qillatin, kata mereka, ya, di perang Hunain diceritakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Ya, ketika perang Hunain itu kaum muslimin banyak, jumlah mereka banyak, sedangkan orang-orang musyrikin sedikit. Sebahagian kaum muslimin sombong. Mereka katakan apa? Kita tidak akan kalah. Disebabkan apa? Sedikit. Disebabkan kaum musyrikin sedikit. Kita tidak akan kalah, kata mereka. Nah, kemudian fakanat al-hazimah wa kana al-'itab min Allah fi qouli ta'ala. Kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa yauma hunain id a'jabatkum kathrutukum falam tughni ankum syai'a. Kata Allah, di waktu perang Hunain kalian bangga dengan banyaknya jumlah kalian, padahal itu tidak membantu kalian sedikit pun. Jadi banyaknya jumlah itu belum tentu kalian menang, ya, belum tentu menang. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan, jangan kita berbangga-bangga dengan jumlah yang banyak, karena jumlah yang banyak itu belum tentu benar, ya. Jumlah yang banyak itu belum tentu benar. Maka oleh sebab itu, ya, jumlah tidak menjadi ukuran sesuatu itu benar atau salah. Banyaknya orang mengikuti
belum tentu itu adalah suatu kebenaran. Sedikitnya orang yang ikut, belum tentu itu juga sebuah kesalahan. Dan banyaknya orang yang ikut, belum tentu itu tanda keberhasilan dan kemenangan. Dan demikian juga sedikit orang yang ikut, belum tentu juga itu tanda kekalahan dan ketidaksuksesan. Kenapa? Kalau kita lihat Nabi Nuh alaihissalam, berapa jumlah yang ikut kepada Nabi dengan Nabi Nuh alaihissalam? Ada diriwayatkan cuma 8 orang, ada yang diriwayatkan 16 orang. Sedikit. Tapi bagaimana Nabi Nuh alaihissalam berhasil dengan dakwahnya, dakwah tauhid. Dan tapi bagaimana orang-orang yang banyak pada saat ini, maka jumlah tidak jaminan itu akan sampai kepada puncak kemenangan dan kesuksesan. Jadi jangan berbangga-bangga dengan jumlah yang banyak. Oh, ini orang banyak ikut kajian, ini orang banyak sekarang ikut ini dakwah salaf dan yang lainnya. Mungkin banyak, tapi seperti buih di lautan. Seperti buih banjir, banyak tapi tidak membuahkan manfaat sama sekali. Kemudian poin yang selanjutnya, kataba Umar bin Khattab liqaidi Sa'ad fil Iraq. Umar bin Khattab pernah menulis untuk panglimanya, yakni Sa'ad di Iraq. Yang tulisnya, wala taqulu inna aduwana syarrun minna falan yusallata alaina farubbama sullita ala qaumin man hum syarrun minhum kama sullita ala bani Israil kuffarul majus lama amilu bil ma'asi wa sallallahu al-auna ala anfusikum kama tas'alunahu al-auna ala aduwikum. Kata Umar bin Khattab, dia tulis surat kepada panglimanya di Irak ketika itu. Apa kata Umar bin Khattab? Jangan kalian katakan bahwa musuh-musuh kalian itu lebih buruk dari kita. Dan jangan kalian katakan bahwa mereka tidak akan pernah menguasai kita. Kemungkinan atau barangkali sulita ala qaumin, akan menguasai atau dikuasai suatu kaum. Dikuasai suatu kaum oleh siapa? Oleh orang yang lebih buruk dari mereka. Sebagaimana sulita ala Bani Israel, yaitu dikuasainya Bani Israel oleh siapa? Kufarul majus. Bani Israel dikalahkan, dikuasai oleh orang-orang Majusi. Apa sebabnya? Lama amilu bil ma'asi. Ketika mereka Bani Israel berbuat maksiat, maka Umar mengatakan, sallallahu al-auna, mintalah kepada Allah pertolongan ala anfusikum, terhadap diri-diri kalian, kama tas'aluna al-auna ala aduwikum, sebagaimana kalian meminta pertolongan atas musuh kalian. Jadi jangan kita itu merasa, oh kita tidak akan dikuasai oleh musuh, kita tidak akan dikuasai oleh orang kafir. Belum tentu. Bisa jadi kita dikuasai disebabkan apa? Disebabkan ulah dari tangan kita, disebabkan kufurnya kita terhadap nikmat Allah, disebabkan kita tidak perhatian kepada dakwah tauhid, tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tidak mencegah orang dari perbuatan syirik, dan membiarkan tumbuh berkembangnya kesyirikan di negeri kita, sehingga Allah timpakan musibah dan Allah jadikan musuh menguasai kita. Maka ini suatu yang akan mungkin terjadi apabila kita jauh dari tauhid dan jauh dari akidah yang lurus dan akidah yang benar.
jauh dari mentaati Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan ditimpahkan oleh musibah tersebut. Jadi oleh sebab itu, sebab musibah yang paling utama adalah kerusakan akidah, kerusakan tauhid. Itu sebab pertama sekali datangnya musibah, munculnya kesyirikan, tersebarnya kesyirikan, tersebarnya maksiat. Itu sebab-sebab datangnya musibah. Dan sebab-sebab diangkatnya musibah adalah yaitu mentauhidkan Allah, berakidah dengan akidah yang benar, ittiba'ur Rasul, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yaitu tidak sombong, tidak angkuh dengan banyaknya jumlah, tidak bersandar kepada jumlah yang banyak, tapi kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seorang dia beriman, bertauhid, kemudian dia taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, maka Allah akan turunkan pertolongan dan angkat musibah. Tapi kalau tidak, maka Allah tabaraka wa taala akan hinakan dia dengan musibah yang menimpa pada dirinya. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Untuk malam hari ini kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Ditutup dengan doa kafatul majlis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.